Berkaitan dengan fitnah harta ini, di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Ini pernah dibaca oleh Rasulullah SAW di atas mimbar ketika Hasan dan Husain mendatangi beliau dengan merangkak karena masih kecil. Lalu akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, aku aku tidak sabar melihat anak ini, hanya menggendongnya. Lalu di atas mimbar beliau mengatakan, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di sisinya itu memiliki pahala balasan yang sangat besar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan, penjelasan mengatakan, idza kathural mal indan nas nasul akhirah. Ketika manusia itu bergelimang harta, banyak hartanya, maka mereka akan melupakan akhirat. Tapi tidak semua, tidak semua manusia. Kebanyakan manusia kalau sudah berlimpah harta, maka mereka melupakan akhirat. Walihada nahan Nabi SAW an ittikhadud riyah, yakni al-hadaiq wal basatin. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang seseorang banyak mengumpulkan tanah perkebunan atau pertanian. Fa innal insan yarqu amma huwa ahamma minha, huwa ahammu minha. Di mana manusia terlalaikan oleh sesuatu yang sebenarnya ada yang lebih penting, yaitu akhirat. Min umuril akhirat. Dia terlalaikan dari urusan-urusan akhir. Hanya beliau mengatakan wal hasil, maka sebagai kesimpulannya, yajibu alaihi an yakuna zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Wajib baginya untuk bersikap zuhud di dunia dan senantiasa berharap apa yang di akhirat. Wa anna Allah idza razaqahu malan fayaj'alahu 'aunan 'ala ta'atillah. Dan bahwasanya jika dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan rezeki itu sebagai penolong dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaj'al ad-dunya fi yadihi, hendaklah menjadikan dunia itu di tangannya. La fi qalbihi, tidak di dalam hatinya. Nah, kalau sudah di dalam hati, dia akan menjadi berlebihan kecintaannya. Kalau sudah ada di dalam hati, tidak akan menolongnya menuju akhirat, bahkan melalaikannya. Karena yang dipikirkan harta saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam ayat yang lain, alhaakumut takatsur, sungguh telah melalaikan kalian. Kum, disini kata kum, kalian, berarti kebanyakan manusia
terlalaikan oleh memperbanyak harta, menumpuk harta. Hatta zurul maqabir, ya, sampai kalian masuk ke liang kubur. Jadi syagalakum minal maqabir anil maqabir wa anil maut. Harta itu telah menjadikan kalian lupa dan tersibukkan sehingga lalai lupa akan kuburan, yaitu kematian, ya, dan apa yang ada setelah kematian itu. Dan diawali kehidupan akhirat itu dengan alam barzakh, alam kubur. Jika mudah urusan kita di alam barzakh, maka perjalanan selanjutnya lebih insya Allah mudah. Ya. Kemudian itu kemarin hadis yang terlewatkan. Kita tambah satu hadis. Ya. Hadis Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu. Qala, yang dimana hadis ini sebenarnya sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya dikomentari bahwa ini tidak sahih. Ya. Secara makna itu tidak sahih. Ya. Tapi kita baca dulu kenapa dikomentari ini tidak sahih. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wallah inni la uhibbuka." Demi Allah, sesungguhnya saya sangat mencintaimu. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Undur mada taqul." Tolong periksa apa yang kau ucapkan, kata Rasulullah SAW. Qala, maka orang itu mengatakan, "Wallah inni la uhibbuka." Demi Allah, sesungguhnya saya sangat mencintaimu. Jadi sampai ketiga kalinya juga mengatakan itu. Salah tamarrah. Dia mengucapkan itu 3 kali. Bersumpah bahwa dia sangat mencintai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, "In kunta tuhibbuni fa'idda lil faqri tijfafan." Jika kamu mencintaiku, maka persiapkanlah bagi kefakiran tijfafan. Ya. Untuk memakai sandal dari besi seperti kuda. Tijfaf yaitu syai'un yulbasul farasu liyuttaqa bihi al-adha. Jadi sepatu yang dipakaikan di kuda untuk menghindari tusukan-tusukan benda-benda yang tajam. Ya. Jadi dari dulu memang ya sepatu kuda yang terbuat dari besi. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu benar-benar mencintaiku, maka siap-siaplah pakai sepatu besi. Ya. Kenapa? Fa innal faqra asra'u ila may yuhibbani minas sayri ila muntaha. Karena sesungguhnya kemiskinan itu lebih cepat ya datangnya kepada orang yang mencintaiku. Ya. Lebih cepat daripada air banjir, asail. Ya, lebih cepat larinya daripada air kepada ya, hulunya, muntaha. Ya, ke hulu. Nah, hilir hulu. Jadi lebih cepat kefakiran itu datangnya kepada orang yang mencintaimu daripada air banjir kepada hulunya. Akhirnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hadis ini
tidak sahih. Ya. Ustaz, kalau tidak sahih Dan dulu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Ya. Diteliti oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, secara makna, ya. Ya. Beliau mengatakan, ya, hadal hadits la yasihhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak sahih jika disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu la irtibata bainal ghina wa mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sama sekali tidak ada kaitannya antara kekayaan dengan kecintaan kepada Nabi. Orang boleh kaya, sedangkan cinta kepada Nabi sudah jelas ayatnya. Apa bukti seseorang mencintai Rasul Nabi SAW? Allah sudah tegaskan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai buktinya adalah harus ittiba kepadaku, kata Rasul. Jadi tidak ada persyaratan harus miskin, harus yang miskin. Jadi tidak ada kaitannya berarti, ya, antara keharusan untuk siap menjadi miskin dengan, ya, mencintai Rasulullah SAW. Ya. Maka dari sisi makna, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bertentangan dengan beberapa ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Nah, jelas tanda seseorang mencintai Rasul kalau dia ittiba. Ya. Lalu amal faqr wal ghina fa innahu biyadillah. Adapun namanya kemiskinan itu ada di tangan Allah. Ya. Tidak ditentukan oleh diri seseorang. Ya. Jadi tidak ada kaitannya. Jelas sekali ini, ya. Beliau mengatakan, wa kam min insanin faqirin abghadha ma yakunu ilaihi Rasul alaihi salatu wassalam. Betapa banyak manusia yang fakir, yang miskin, dia lebih, ya, dia fakir dan sikapnya itu lebih membenci Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini, ya, betapa banyak orang yang miskin, fakir, yang membenci Rasulullah SAW. Ya. Maka dia mengatakan fahadal hadits la yasihhu 'anil Nabi. Maka hadis ini tidak sahih disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi beliau, ya, secara ilmiah, ya. Kalau kita baca nanti silsilah hadis sahih atau hadis dhaif bisa kita akan temukan, ya, apa alasannya tidak sahih. Ya, kita mungkin nanti buka, ya, sebenarnya Sunan Tirmizi, ya. Kemudian kita buka juga Sahih Sunan Tirmizi yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Albani. Sahih Sunan Tirmizi itu adalah hadis-hadis pilihan, ya, dari Sunan Tirmizi, ya. Jadi kalau kita menginginkan pembahasan berkaitan dengan zuhud, ya tidak ada, ya. Terlalu berlebihan, harus
sebagai bukti dia ya cinta kepada Rasul, siap miskin, ya, siap menjadi fakir. Sedangkan kefakiran itu ada di tangan Allah, kekayaan dan kefakiran ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan sampai sini.